Halo semuanya, selamat datang di channel ID Investing. Hari ini kita akan membahas mengenai strategi berinvestasi yang tepat dilakukan pada kondisi pasar atau market sedang tidak stabil. Harapannya, setelah menonton video ini, kamu akan menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Pastikan juga kamu cek video-video kami yang lain, karena kami banyak memberikan pembahasan, terutama soal dunia investasi. Untuk sekarang, kalian boleh siapkan catatan kalian karena kita akan segera mulai videonya. Ketika kita membicarakan bursa perdagangan, bursa saham contohnya, naik dan turunnya harga adalah suatu yang wajar. Karena dalam sebuah bursa ada siklus perputaran harga. Ada momen naik, ada momen turun. Mungkin ketika momen naik kita merasakan dampak baik buat investasi kita. Kita bisa melihat kenaikan dari nilai aset yang kita investasikan. Namun sebaliknya ketika bursa berada dalam momen penurunan, kadang kita pun dibuat resah jika melihat penurunan dari nilai aset yang kita investasikan. Para pelaku pasar modal pun punya istilah sendiri. Mereka menyebutnya bearish, di mana kondisi market sedang melemah, dan juga bullish ketika kondisi market sedang menguat. Kita gak bisa tuh berharap setiap hari bursa perdagangan mencatatkan kenaikan terus. Pasti ada saat-saat merah atau red days. Dalam sebuah siklus, fase kenaikan dan fase penurunan harga dapat terjadi dalam rentang waktu tertentu. Bisa beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Di sini pentingnya kita mengetahui strategi investasi yang tepat. Apalagi dalam kondisi market yang sedang tidak menentu. Nah, kami mau sharingkan ada 3 poin pada video kali ini. Untuk poin yang pertama yang harus kalian pastikan adalah dana dingin investasi kalian. Lakukan financial check-up untuk mengetahui apakah kalian perlu memakai dana yang kalian investasikan untuk kebutuhan. Sebaiknya dana yang kalian investasikan adalah dana yang sama sekali tidak mengganggu pos pengeluaran rutin kalian. Supaya apa? Supaya dana yang kalian investasikan tadi tidak menjadi berkurang dalam bursa perdagangan. Contoh kasusnya seperti ini. Karena kamu tidak melakukan financial check-up, kamu menyadari bahwa bulan depan kamu perlu mengeluarkan dana untuk membayar uang kuliah. Karena dana yang kamu investasikan di bursa saham dan keadaannya lagi turun begini, bisa jadi nilai uang yang kamu investasikan itu berkurang, atau istilahnya capital loss. Itulah salah satu alasan kenapa banyak penasehat finansial berpendapat bahwa untuk berinvestasi kita harus menggunakan uang dingin, supaya uang tersebut punya waktu untuk bekerja menghasilkan uang lagi ketika kondisi pasar sudah stabil. Pastinya kita nggak mau kan, hanya karena buru-buru tidak melakukan financial check-up, kita malah jadi kehilangan uang yang maksud tujuan kita investasikan baik, supaya bisa menghasilkan gain. Malahan jadi berkurang karena memang kondisi pasar sedang tidak baik. Jika kita berikan waktu mungkin beberapa bulan, bisa jadi uang tersebut sudah menghasilkan capital gain pada saat kondisi pasar sedang naik. Selanjutnya, poin yang kedua, wait and see. Tunggu dan perhatikan. Dalam sebuah siklus yang kadang tidak menentu, kita perlu hati-hati dan tidak terburu-buru ketika melakukan pengamatan. Bersabarlah, meski kondisi pasar semakin hari semakin melemah. Jika kamu memang punya dasar analisis yang kuat terhadap emiten-emiten yang kamu pegang, kamu harus tetap kuat dan percaya momen kenaikan juga pasti akan datang suatu hari nanti. Atau buat kamu sebagai long-term investor, market yang sedang turun bisa jadi kesempatan baik loh buat kamu untuk mengkoleksi saham incaran kamu di harga yang lebih rendah dari biasanya. Nah, ketika kondisi pasar sedang tidak menentu, biasanya akan timbul momen sideways atau pergerakan harga stuck untuk beberapa hari. Biasanya hal ini ditandai dengan kenaikan atau penurunan pasar yang sangat kecil, mungkin dalam persentase 0, Ketika momen sideways ini terjadi, kamu perlu sigap melihat keadaan. Perkirakan, kira-kira market akan reversal atau naik, atau tetap mengalami penurunan.
Biasanya momen sideways ini sangat tepat untuk melakukan cicil lot buat para long-term investor atau investor jangka panjang. Jadi kalian perlu betul-betul memperhatikan momen-momen sideways ini. Dan juga yang terakhir, pada poin ketiga, kamu bisa mulai melirik instrumen investasi lainnya. Mungkin buat kamu yang punya toleransi resiko yang tidak terlalu tinggi, kamu tidak ingin melakukan investasi di tengah ketidakpastian pasar. Mungkin saat ini pun adalah saat yang tepat buat kamu untuk melihat instrumen investasi lain yang mungkin bisa kamu coba. Contohnya, reksadana, emas, properti, cryptocurrency, obligasi, dan masih banyak lagi. Atau mungkin kamu juga bisa memfokuskan diri membangun usaha kamu, atau membangun income streams yang baru. Tidak ada salahnya kok jika kamu memutuskan untuk istirahat sejenak dalam suatu instrumen investasi. Kamu bisa kembali lagi nanti, ketika market sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan positif. Nah, dari ketiga hal yang sudah kami jelaskan di atas, menurutmu bagaimana langkah yang paling tepat dalam berinvestasi ketika pasar sedang tidak stabil? Kalian bisa sharing ya dengan kami di kolom komentar. Balik lagi, kami mengingatkan bahwa dalam sebuah siklus perdagangan di bursa, kenaikan dan penurunan merupakan hal yang wajar. Tinggal kita, sebagai investornya, harus sigap dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan supaya investasi kita tetap maksimal. Salam sukses! Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita sukses mencapai tujuan.